Pembelian cash kredit, kita bisa kasih diskon spesial. Diskon akhir tahun, pokoknya nego aja sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung lagi ke salah satu showroom Toyota, dan kembali lagi kita berada di Plaza Toyota Tendean ya. Dan kali ini kita bareng Kak Eci lagi yang sudah pernah di sini juga. Nah, mungkin buat Kak Eci, barangkali ada yang belum kenal gitu, boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan Eci dari Plaza Toyota Tendean. Jika Bapak Ibu ada rencana untuk pembelian mobil Toyota dan ingin tahu promo mobil Toyota, bisa hubungi Eci di 0813 111 38404. Dan jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke dealer kita, bisa datang langsung ke Plaza Toyota Tendean, beralamat di Jalan Kapten Tendean, nomor 9A, Mampang, Jakarta Selatan. Patokannya di depan RSUD Mampang, samping Hotel Amaris. Selain melayani penjualan mobil baru, di dealer kami juga ada bengkel untuk servis mobil. Jadi, jika Bapak Ibu ingin servis mobil Toyotanya, bisa langsung hubungi Eci biar Eci bantu booking servisnya. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu antri saat datang ke dealer. Nah, kembali lagi kita bareng Kak Eci lagi nih, salah satu sales marketing dari Plaza Toyota Tendean ya. Jadi kita sudah pernah bikin video bareng Kak Eci juga, dan kemarin promonya luar biasa gitu, banyak banget, komplit banget. Nah, kalau untuk bulan ini gimana Kak? Lebih menarik nggak? Nah, pas banget nih Mas Andi, untuk momennya ini kan akhir tahun, jadi yang pasti promonya lebih menarik lagi. Yang pertama, pembelian cash kredit, kita bisa kasih diskon spesial. Diskon akhir tahun, pokoknya nego aja sampai deal. Yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai dari 15%. Contoh untuk mobil di samping kita ini, Avanza, itu kita bisa DP mulai dari 10 jutaan. Untuk Veloz dan Rush, kita bisa DP mulai dari 14 jutaan. Agya, Calia, kita bisa DP juga mulai dari 10 jutaan. Untuk mobil terbaru kita, Yaris Cross, kita bisa DP mulai dari 40 jutaan. Yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan aja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki mobil Avanza. Atau dengan angsuran 2 jutaan saja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki mobil Agya Calia. Yang keempat, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan ada juga bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-5 tahun. Yang kelima, kita ada promo free asuransi 2 tahun untuk pembelian kredit sampai tenor 5 tahun. Nah, khusus untuk mobil Avanza, Veloz, dan Rush. Yang keenam, jika Bapak Ibu ada rencana untuk tuker tambah mobil lama Bapak Ibu dengan Toyota baru, bisa juga Eci bantu untuk prosesnya. Jadi, Eci pastikan mobil lama Bapak Ibu akan mendapatkan penawaran harga terbaik, dan untuk pembelian mobil barunya, Eci pastikan juga akan mendapatkan diskon tambahan. Dan yang terakhir, kita akan memberikan paket servis gratis meliputi jasa oli dan spare part. Itu selama 60.000 km atau 3 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan biaya servisnya, karena sudah kita gratiskan. Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Kak Eci ini, salah satu sales marketing dari Plaza Toyota Tendean ya. Tadi disebutkan semuanya, memang promonya banyak banget. Pokoknya teman-teman mumpung akhir tahun, tentunya bisa nego juga ya. Pokoknya nego sampai deal, pengen apa aja sampaikan aja, nanti langsung dinegosiasikan aja sama Kak Eci, nomornya ada di bawah. Nah Kak Eci, buat teman-teman yang mungkin baru nonton video kita nih, misalkan dia mau beli mobil nih, tapi pengen cobain dulu nih, pengen test drive dulu gitu, bisa kan? Bisa dong Mas Andi. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan test drive, bisa langsung hubungi Eci, nanti Eci bisa siapkan mobil test drive-nya. Jika Bapak Ibu tidak sempat untuk ke showroom, Eci juga bisa bantu untuk membawakan mobil test drive-nya ke rumah Bapak Ibu. Jadi teman-teman kalau nggak sempat ke showroom, pokoknya Kak Eci siap bawakan mobil test drive ke rumah juga, dan tentunya gratis ya.
gratis. Jadi nggak ada biaya apapun teman-teman, walaupun mobil dibawakan ke rumah langsung. Jadi cuman modal pegang handphone, hubungin Kak Eci, mobil langsung datang ke rumah gitu untuk test drive. Jadi lengkap ya teman-teman, tadi promonya menarik, ada layanan bengkel, plus terakhir juga bisa test drive gratis juga. Jadi sekali lagi, cari mobil Toyota langsung bisa hubungin Kak Eci, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini kita sudah ada dua mobil all new Avanza terbaru ya. Ada tipe E yang warna silver dan ada yang tipe G warna hitam ya. Nah, dari kedua mobil ini kita akan bandingkan seperti apa perbandingan spek dan juga fitur-fitur lengkapnya. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Toyota All New Avanza ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke, kita mulai bandingkan ya. Kita lihat untuk grill ornamennya. Untuk yang tipe E, ini dia modelnya hampir sama ya. Jadi didominasi warna black dove ya dengan model trapeziodal. Dan di bagian atasnya dia ada garnish list berwarna black glossy. Dan di tengahnya dilengkapi dengan logo Toyota berwarna chrome. Sedikit perbedaan di bagian tipe G-nya, di garnish list atasnya, dia sudah ada tambahan aksen list warna chrome di atas bawahnya. Jadi menimbulkan kesan lebih elegan gitu ya. Dan kita lihat untuk detail lampu utamanya, ini tidak ada perbedaan ya. Jadi untuk lampu utamanya baik E dan G sudah LED multireflektor. Untuk lampu sennya juga LED, begitu pula dengan lampu senjanya sudah LED juga. Dan perbedaannya lagi, di bagian bawahnya untuk yang tipe E, dia nggak ada fog lamp, hanya ada housing atau covernya aja. Sedangkan untuk yang tipe G sudah dilengkapi dengan fog lamp dengan bolam halogen. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Toyota All New Avanza E 2023. Dan ini adalah tampak depan dari Avanza tipe G 2023. Dan ini adalah perbandingan antara tipe E versus tipe G 2023. Nah, sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Kita mulai dari yang tipe E. Untuk yang Avanza tipe E, dia dilengkapi dengan mesin bensin 1300 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Di mana dengan mesin ini Toyota All New Avanza tipe E ini memiliki tenaga sebesar 98 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal 12,4 kgm pada 4200 rpm. Sedangkan untuk yang tipe G ini dia dilengkapi dengan mesin yang lebih besar, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i juga ya. Dengan mesin 1500 cc ini untuk yang tipe G tentunya memiliki tenaga yang lebih besar di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi yang lebih besar juga di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat perbandingan lainnya untuk kap mesinnya, yang tipe E belum ada peredamnya, sedangkan untuk yang tipe G sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari yang tipe E. Untuk kaki-kakinya, ini untuk velgnya dia R15 warna full silver dengan profil ban 185/65. Rem depannya sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD dan juga VSC. Lalu kita bandingkan untuk yang tipe G, velgnya lebih besar ya. R16 warnanya juga two tone polish dengan profil ban 195/60. Rem depannya juga sudah cakram, sudah ada ABS juga, EBD, VSC dan sudah ada tambahan hill start assist-nya juga, jadi ditanjakan lebih aman gitu ya. Kemudian kita lihat di atas ini sama-sama ada emblem dual VVT-i di bagian plat bodinya ya, kanan dan kiri. Kemudian kita bandingkan untuk spionnya. Di sini untuk yang tipe E, covernya sewarna body tapi nggak ada lampu sennya ya. Pengaturan kacanya sudah elektrik tapi belum bisa dilipat buka otomatis. Sedangkan untuk yang tipe G, covernya sama, sudah ada lampu sennya ya. Pengaturan kacanya juga elektrik, tapi untuk yang tipe G, dia sudah bisa lipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya juga. Lalu di atas kaca sama-sama dibekali dengan talang air ya untuk kaca samping-sampingnya. Kemudian untuk handle pintunya, ini untuk yang tipe E sudah model tarik juga sewarna body, tapi belum ada akses smart entry-nya ya. Sedangkan untuk yang tipe G, dia sewarna body juga, tapi sudah ada akses smart entry-nya karena kunci tipe G sudah keyless. Lalu untuk roda belakangnya, ini secara ukuran velg dan ban sama dengan depannya ya. Untuk yang tipe E, R15 warna silver, dan untuk yang tipe G, R16 warna two tone ya. Dan keduanya, baik E dan G, ini sayangnya sama-sama masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Toyota All New Avanza tipe E 2023. Dan ini adalah tampak samping dari Toyota All New Avanza tipe G 2023.
Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya ya. Dari atas untuk yang tipe E, ini antenanya masih model South Pole atau modelnya masih panjang ya. Sedangkan untuk yang tipe G-nya, dia antenanya modelnya shark fin, jadi lebih modern daripada yang ada di tipe E-nya. Lalu untuk kacanya sama ya, masih kaca standar, belum defogger, dan sama-sama dilengkapi dengan wiper belakang juga. Lalu di lampunya juga tidak ada perbedaan. Sama-sama sudah lampu LED untuk lampu rem, lampu mundurnya, lampu sen, dan juga lampu belakangnya semuanya sudah LED baik tipe E ataupun tipe G. Lalu yang membedakan di bagian tengah, kalau Avanza E belum ada kamera, sedangkan untuk yang tipe G sudah ada kamera belakang ya. Tentunya lebih aman ya karena bisa melihat objek-objek di belakang kendaraan secara langsung gitu ya. Kemudian di bagian emblemnya juga perbedaannya, untuk yang tipe E hanya ada emblem E ya di sebelah kanannya, sedangkan untuk yang tipe G ada 1.5 G yang menunjukkan mesinnya 1.5 gitu. Tapi untuk di bumper tengahnya, untuk yang tipe E pun dia nggak ada parkir sensor ya. Jadi nggak ada kamera, nggak ada parkir sensor untuk yang tipe E. Sedangkan untuk yang tipe G sudah ada parkir sensor ya, ada 2. Jadi selain ada kamera, ditambah lagi parkir sensor juga. Dan untuk bumper bawahnya ini sama, tidak ada perbedaan. Dari kanan ke kiri di finishing warna body dan ada lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Avanza tipe E 2023. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Toyota All New Avanza tipe G 2023. Dan ini adalah perbandingan antara tipe E versus tipe G 2023. Untuk kuncinya, untuk yang tipe E dia masih kunci colok, tapi sudah dilengkapi dengan remote ya, baik untuk utamanya dan cadangannya. Jadi ada tombol lock dan unlock ya. Saat kita kunci atau kita lock, dia nggak ada lampu sennya karena memang belum dilengkapi dengan lampu sen dan belum terlipat otomatis. Begitu pula saat kita buka kunci-kuncinya. Jadi kalau teman-teman mau membuka kuncinya, itu selalu dari remote ini ya. Oke, kita buka. Kita lihat interior dalamnya. Nah, berbeda dengan kunci Avanza E yang masih kunci colok, ini untuk yang tipe G sudah keyless atau smart key ya. Jadi modelnya remote kayak gini, ada logo Toyota, ini tombol untuk locknya dan ada unlocknya ya. Saat kita lock atau kita kunci, dia langsung terlipat juga spionnya, jadi sudah connect dengan remote-nya juga. Begitu pula saat kita unlock atau kita buka kuncinya, langsung terbuka juga spionnya dan nyala lampu sen ya. Jadi karena ini sudah keyless atau smart key, sebenarnya teman-teman kalau mau membuka atau mengunci nggak perlu keluarkan kunci ya, cukup dikantongin. Di sini ada garis 2, kita scan jari kita, dia sudah bisa mengunci. Atau kalau kartu membuka, kita juga bisa scan lagi. Ini udah terbuka ya, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya untuk tipe E ini didominasi warna hitam dan sedikit ada warna coklat ya di bagian atas ini, dan handle pintunya dia masih warna hitam juga. Kemudian armrestnya juga warna hitam, bahan hard plastik. Lalu ada laci kecil di bagian atasnya. Kemudian ada tombol-tombol power window-nya ya, auto di bagian driver, dan ada pengaturan spionnya hanya untuk kacanya aja ya karena belum bisa dilipat otomatis. Lalu di bawah di sini juga ada speaker utamanya ya untuk pintu kanan kirinya. Kemudian juga ada cup holder dan ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya juga sama ya. Jadi ada warna hitam secara besar dan di tengahnya sedikit warna kecoklat-coklatan gitu ya. Kemudian di pilar A-nya di pojokan sini juga ada tweeter atau speaker tambahan. Untuk isi-isi AC-nya dia masih polos ya, masih warna hitam full. Dan di atas ini dia ada laci ya untuk penyimpanan terbuka warna coklat ya untuk bahan plastiknya. Lalu di bawah sini ada security system dan ada tombol VSC-nya karena sudah dilengkapi dengan VSC juga. Dan untuk bahan joknya ini full bahan fabric ya, berwarna hitam, di tengahnya motif-motif ya, kotak-kotak warna merah-merah gitu ya. Kemudian untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, dan untuk yang E dia belum ada pengaturan ketinggian jok ya. Jadi joknya fix, nggak bisa naik turun, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya modelnya 3 spoke ya, dan untuk yang tipe E polos semuanya warna hitam, belum ada tombol-tombol juga ya, kecuali di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome dan sudah dilengkapi dengan airbag. Jadi sudah ada airbag 2 ya di bagian pengemudi dan penumpang depannya. Dan untuk setirnya ini dia bisa diatur naik turun tapi belum bisa maju mundur ya, jadi baru tilt, belum teleskopik ya. Dan di kanan ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya ya, tapi belum ada untuk menyalakan fog lampnya karena nggak ada fog lampnya. Dan di kiri dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk kuncinya,
karena masih kunci colok ya, jadi model kuncinya seperti ini. Jadi kita colok ya di sebelah kanan, kita injek kopling ya karena yang manual. Oke, kita nyalakan. Nah, saat dinyalakan kita lihat tampilan dari speedometernya ini masih analog ya, tapi secara desain untuk kelas Avanza termurah atau tipe E, dia juga tampilannya boleh dibilang cukup sporty juga ya. Di aksennya warna putih dan jarumnya warna merah, jadi kombinasinya itu menampilkan model yang cukup modern juga gitu, walaupun belum animasi digital. Dan di kanan juga lengkap dengan MID yang banyak informasi ya, seperti jam, kilometer, odo trip, kemudian bahan bakar gitu ya. Jadi ya lumayan ya untuk pemandu kita saat di perjalanan. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah sudah dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan di sini layarnya semi floating ukuran 7 in ya. Kemudian di sini ada jam, kemudian ada tanggal juga, radio, ada penyambungan ke telepon, ada USB juga, radio yang tadi ya, ada Bluetooth juga gitu. Jadi ya hanya sekedar untuk video aja gitu ya. Jadi belum bisa mirroring dengan handphone, tapi hanya koneksi ke Bluetooth dan penyambungan ke teleponnya aja, plus ada USB. Jadi belum bisa mirroring dengan gadget. Dan di bawahnya di sini ada sisi AC-nya ya, ada 2 blower, di tengahnya ada tombol menyalakan lampu hazardnya, dan menariknya yang tipe E pun sudah pengaturan elektrik ya untuk pengaturan AC-nya. Jadi di sini untuk pengaturan blowernya lengkap dengan untuk pengaturan rotasinya, ada pilihan max cool juga, dan untuk pengaturan suhunya di sebelah kiri ya. Tapi memang belum ada untuk arah semburannya ya, karena Avanza tipe tertinggi pun yang tipe G, dia belum ada arah semburannya, hanya bisa ke badan aja, nggak bisa badan ke kaki. Kemudian di bawah sini juga ada port USB ya yang terkoneksi dengan head unit audionya dan bisa untuk ngecas juga, dan ada laci terbuka juga di bawah sini. Dan untuk model transmisinya manual 5 percepatan ya. Di bawahnya sudah dibungkus kulit, dan di bawah sini dia ada aksen-aksen warna karbon hitam gitu ya. Jadi menimbulkan sedikit kesan sporty. Kemudian untuk rem tangannya dia masih model tarik dan tombolnya masih warna hitam ya. Dan di bawah sini ada laci-laci kecil, dan di sini dia juga ada power outlet 12 volt ya. Jadi kalau mau cas bisa dari sini juga, cukup praktis. Dan di sini juga ada console box ya, dan ini penempatannya cukup tinggi, jadi buat armrest juga cukup nyaman juga ya. Dan kalau dibuka di sini juga untuk penyimpanan dia juga lumayan ya, walaupun nggak terlalu besar ya, tapi paling nggak lumayan lah buat penyimpanan. Di depan sini dia ada laci utamanya yang cukup besar ya untuk penyimpanan, lumayan. Dan di atasnya dia juga ada laci terbuka lagi ya, dan ini di finishing warna coklat yang menyambung dari tengah sampai ke kiri. Dan di kiri juga dia ada tempat penyimpanan lagi nih untuk menaruh botol minum, tentunya nanti bisa dingin karena di depan AC langsung ya, dan praktis bisa disimpan kayak gini. Dan untuk sisi AC-nya juga warna hitam full. Di pojokan sana juga ada tambahan tweeter lagi yang untuk sebelah kirinya, dan di tengah dia juga ada airbag untuk penumpang depannya. Di atas di sini juga ada sun visor ya, tapi nggak ada kaca dan lampu. Dan di kiri di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Lalu di tengah di sini juga dilengkapi dengan lampu cabin ya. Ini masih warna kuning, dan menariknya dia ada koneksi dengan pintunya ya. Jadi kalau kita geser ke door di sini ya, kalau ada yang dibuka pintunya, dia akan nyala otomatis. Kalau rapat semuanya, dia akan mati. Jadi bisa jadi pengingat kita kalau udah jalan kok masih nyala lampu nih kalau di setting di door. Jadi nanti kita bisa cek dulu nih pintu-pintunya. Kalau udah rapat semuanya baru jalan. Lalu di sini juga standar ya, ada spion dalamnya, masih standar juga. Dan di kanan dia ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian pada joknya juga standar, ada seat belt ya. Di bagian pengemudi 3 titik penguncian, penumpang depannya juga sudah 3 titik penguncian. Sudah dilengkapi dengan pro tensioner dan force limiter juga ya. Dan di atas juga ada headrest nih kanan kiri yang sudah adjustable atau sudah bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Dan kita lihat di bawah sini dia juga dilengkapi dengan 1 apar, 1 set karpet alas, dan ada perlengkapan lainnya juga. Untuk nuansa door trimnya ini hampir sama ya, warnanya sama, tapi bedanya di bagian handle pintunya dia ada lapisan chrome-nya ya, jadi kelihatan lebih elegan. Kemudian tombol-tombolnya juga ada tambahan untuk melipat spion ya, karena sudah bisa dilipat spionnya, dan ada list warna silvernya. Dan di selibinya ini sama persis. Kita masuk dalam. Di dalam untuk nuansa dashboardnya juga hampir mirip, tapi sedikit ada list-list warna silver yang menimbulkan kesan lebih elegan ya. Lalu di sisi AC-nya ada tambahan list warna silver juga, jadi kelihatan elegan juga. Plus di sini juga sama ya, ada tombol VSC-nya juga. Dan kita lihat untuk bahan joknya ini yang tipe G pun juga masih sama, masih bahan fabric.
warna hitam, di tengahnya warna coklat dengan motif-motif diamond. Lalu pengaturan sadarannya juga masih manual, tapi sudah ada pengaturan ketinggian joknya ya. Jadi sudah bisa diatur naik turun, tapi manual juga. Dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya modelnya sama ya, 3 spoke juga, tapi kelihatan lebih elegan ya nuansanya karena ada list-list warna silvernya juga gitu ya. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome dan juga ada airbagnya. Dan di kanan ada tombol trip, kemudian di kirinya dia ada tombol-tombol pengaturan audio suite controlnya plus untuk pengaturan MID juga. Jadi sudah kelihatan lebih modern gitu ya. Selain itu juga untuk pengaturannya selain naik turun, untuk yang tipe G sudah bisa maju mundur juga ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanan ada salah satu untuk menyalakan lampu-lampunya, tapi sudah ada saklar fog lampnya ya, karena untuk yang G sudah ada fog lampnya, sedangkan yang E belum dilengkapi dengan fog lamp. Dan di kirinya sama ya, saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin berbeda dengan yang tipe E masih colok, untuk yang tipe G sudah smart bottom, jadi injak kopling ya, karena ini yang manual. Tapi kalau matic injak remnya, kita tekan tombol smart bottomnya yang di tengah ya, di kiri setir. Saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometernya, ini juga terlihat lebih modern daripada yang tipe E ya, karena ini dia sudah full TFT ya untuk MID-nya, jadi informatifnya ini cukup layarnya lebar, kemudian juga animasi-animasinya cukup modern gitu ya. RPM di sebelah kiri, di kanannya untuk kilometer atau kecepatannya, dan yang lain-lainnya hampir sama sih gitu, tapi ya tampak kelihatan lebih modern. Kemudian di tengah, di sini untuk head unitnya juga jauh lebih besar dan ini sudah full floating gitu ya, dengan fitur-fitur yang lebih lengkap juga tentunya ya. Jadi sudah ada tailing, jadi bisa mirroring dengan handphone Android dengan aplikasi tailing ini ya. Ada M Toyota, USB, radio, Bluetooth ya. Dan saat dirubah ke R atau mundur, dia juga bisa menangkap kamera belakangnya karena sudah ada kamera untuk yang tipe G ini ya. Jadi lebih lengkap dan kelihatan lebih besar dan lebih modern dari yang tipe E-nya. Lalu di bawahnya juga ada kisi AC utamanya, tapi ada list warna silvernya juga, jadi tampak elegan. Pengaturan AC-nya sama ya, digital juga, tidak ada perbedaan. Nah ini tombol untuk menyalakan mesinnya yang tadi ya, jadi sudah smart bottom di sini. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini memang secara fisik hampir sama, cuman kelihatan lebih modern dan elegan ya, karena ada list-list warna silver dilengkapi dengan head unit yang cukup modern dan besar. Di bawah sini juga ada port USB, jadi bisa untuk ngecas juga, ada laci terbuka juga ya. Dan kita lihat untuk tuas transmisi manualnya tidak ada perbedaan. Ada aksen-aksen warna silver ya di bawahnya dan warna chrome, jadi kelihatan lebih elegan bila dibandingkan yang tipe E-nya. Di depan sini untuk lacinya juga sama, ukurannya sama, di atasnya juga ada yang terbuka juga, di kiri juga ada tempat penyimpanan cup holder sama, tapi untuk list di bagian kisi-kisi AC-nya dia ada warna silvernya ya, jadi kelihatan lebih elegan sedikit gitu ya. Di pojokan juga ada tweeter dan ada airbag untuk penumpang depan juga. Kemudian di bagian atas ini tidak ada perbedaan sama sekali, kayak sun visornya sama, lampu cabinnya juga di sini sama ya, warna kuning juga, spion dalam di tengah, pegangan tangannya di sebelah kiri juga. Jadi tidak ada perbedaan di plafon atasnya. Kemudian untuk lain-lainnya ini sama persis ya. Jadi mulai dari rem tangannya ini model tarik juga, tapi sedikit ada warna chrome-nya gitu ya di tombolnya aja. Di laci-lacinya sama persis, ada power outlet juga di sini dan ada console box juga sama ukurannya, modelnya. Headrestnya ada 2 juga ya, sudah adjustable, plus ada seatbeltnya juga 3 titik penguncian di kanan kirinya. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Nah untuk door trim di baris keduanya ini beda dengan depannya yang ada coklat-coklatnya. Ini full warna hitam semuanya ya, dengan bahan hard plastik juga. Begitu pula dengan handle pintunya di sini juga masih warna hitam juga. Ada laci kecil juga di atas sini, ada power window, kemudian ada tempat penyimpanan cup holder atau untuk menyimpan botol minum ya. Dan di bawah juga masih ada speaker lagi di sini. Kemudian ada cup holder dan door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Toyota All New Avanza E manual ya. Dan kita lihat di sini jarak lutut saya dengan depannya masih jauh ya, walaupun kursi depannya sudah saya mandurkan full gitu ya. Dan di bagian headroomnya dengan tinggi saya 167, ini juga dia masih tinggi ya, masih 10 jari lebih. Kemudian kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract. Di tengah sini dia juga ada AC double blowernya yang modelnya cukup slim. Ada pengaturannya di tengah sini, dan di sini juga ada lampu cabin ya berwarna kuning juga di baris keduanya. Lalu untuk joknya di sini juga sudah dilengkapi dengan seatbelt ya.
kanan kiri sudah 3 titik penguncian, bahkan untuk di tengahnya dia juga sudah 3 titik penguncian juga ya. Lalu di atas jok juga standar ada headrest, dan ini menariknya juga sudah ada 3 headrest ya, termasuk di tengahnya ada headrest juga. Dan di bagian sini dia juga ada Isofix ya. Jadi kalau mau nambah kursi baby, di sini cukup praktis ya, ada 2 Isofix kanan kiri. Dan di bagian tengahnya di sini sedikit sayangkan dia nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi nggak ada power outlet, hanya ada tempat penyimpanan aja. Sekarang kita bandingkan interior baris kedua dari yang tipe G ya. Kita buka. Nah, door trim di baris keduanya ini sama dengan tipe E juga ya, didominasi warna hitam semuanya, kecuali di bagian handle pintunya untuk yang tipe G sudah dilapis chrome, plus ada list warna silver juga di bagian armrestnya ya. Dan untuk selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya untuk tipe G ini juga hampir mirip-mirip juga gitu ya. Secara ruang cabin tentunya sama persis ukurannya, tidak ada perbedaan dimensi. Kemudian sedikit perbedaan itu di bagian armrestnya sini ya. Jadi kalau yang tipe G, sandaran tengahnya kalau berdua atau sendiri bisa jadi armrest kayak gini, karena bisa direbahin gitu ya. Jadi lebih nyaman tentunya kalau lagi berdua. Plus ini juga dia sudah bisa diatur untuk jadi long sofa mode. Jadi kalau teman-teman ada anak kecil mau istirahat di belakang, tentunya akan lebih nyaman karena bisa disambungkan dari jok baris pertama ke baris keduanya, atau baris kedua ke baris pertamanya bisa menyambung kayak gini karena bisa dilipat 180 derajat. Kemudian bedaan lain lagi itu ada di bawah sini ya, sudah dilengkapi dengan 2 port USB ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas cukup praktis karena ada 2 port USB di bagian bawahnya ini. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya. Untuk masuk ke baris ketiga, pelipatan joknya cukup simpel ya. Sekali jebretan kayak gini sudah bisa terlipat full. Untuk aksesnya juga luas ya. Kita masuk ke dalam. Nah, kalau posisi sandarannya seperti ini kurang nyaman ya. Jadi kita bisa reclining dulu atau kita miringin. Nah, ini maksimal seperti ini. Nah, jadi lebih lumayan. Di sini juga agak longgar sedikit walaupun mepet juga ya. Tapi kita bisa majuin jok baris keduanya ya. Di sana juga masih longgar. Nah, ini jadinya lumayan nih, cukup jauh ya. Yang menarik di belakang sini tetap ada headrest ya, kanan kiri hanya ada 2 yang sudah bisa diatur ketinggiannya juga atau udah adjustable ya. Dan di sini juga dia ada seat belt 3 titik penguncian, ada 2 juga. Kemudian menariknya di kanan kirinya ini dia juga ada laci-laci terbuka ya untuk penyimpanan. Di atasnya juga ada laci-laci kecil ya yang bisa untuk dimanfaatkan untuk menyimpan handphone juga gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga dari yang tipe G ya. Untuk pelipatan joknya sama persis, tidak ada perbedaan. Aksesnya juga sama ya, keluasannya di belakang sini sama persis. Jadi ada 2 headrest, kemudian ada 2 seat belt, laci-laci di kanan kirinya. Tapi sedikit beda, dia di bagian kanannya sudah dilengkapi dengan power outlet yang tidak ada di tipe E-nya. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membandingkan bagasi kita mulai dari yang tipe E aja ya. Kita lihat untuk bukanya tentunya masih manual ya. Dan space bagasinya standar ya, mobil 3 baris seperti ini. Tapi kalau teman-teman perlu yang lebih gede lagi bisa dilipat juga. Baris ketiganya ini sudah bisa 50-50 atau 100% kayak gini dan sudah rata dengan lantai ya. Dan menariknya di kirinya ada lampu juga ya untuk penerangan di bagasi, ada tempat penyimpanan terbuka juga, dan di bawah karpetnya kalau diangkat dia juga ada tempat penyimpanan lagi ya, termasuk untuk menyimpan toolkitnya juga. Kita bandingkan dengan yang tipe G-nya ya. Untuk bukanya dia masih sama ya, jadi masih manual juga, dan kita lihat di sini juga space-nya tidak ada perbedaan. Pelipatan joknya juga sama, setengah-setengah bisa kayak gini. Dan rata dengan lantai juga sama, ada lampu dan ada tempat penyimpanan terbuka, plus di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi. Jadi untuk di area bagasi ini antara tipe E dan tipe G tidak ada perbedaan. Nah, itu tadi
kita sudah membandingkan perbandingan spek dan juga fitur-fitur lengkapnya dari Toyota All New Avanza tipe E versus tipe G ya. Jadi tadi teman-teman sudah lihat sendiri perbandingan spek dan fitur-fiturnya. Teman-teman tentukan sendiri mana yang lebih worth it, yang sesuai budget teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga boleh komentar di bawah ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota All New Avanza ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, ada Kak Eci, nomornya ada di bawah. Boleh dihubungin, boleh tanya-tanya dulu, bahkan kalau mau janjian test drive juga tentunya bisa ya Kak ya. Dan gratis gitu, langsung dihubungin Kak Eci aja, nomornya ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Diperas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Diperas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Diperas. Saya Eci. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.